Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mendapatkan warisan dari buyut mereka yang sudah tiada. Namun, warisan ini bukanlah warisan biasa. Apa yang akan terjadi pada keluarga itu? Tonton video ini sampai akhir. Keluarga Wiratmadja dikenal sebagai salah satu keluarga paling terpandang di desa mereka. Rumah besar mereka, berdiri megah di atas tanah seluas 1 hektar, adalah bukti dari kejayaan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Orang-orang di desa sering berbisik bahwa kekayaan keluarga ini bukan hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari sesuatu yang lebih misterius. Sesuatu yang hanya diketahui oleh para leluhur mereka. Pak Wiratmadja, kepala keluarga saat ini, adalah pria yang dikenal sebagai pebisnis sukses. Ia memiliki berbagai usaha, mulai dari perkebunan hingga properti. Namun, di balik segala kemewahan yang mereka miliki, ada satu hal yang selalu menjadi misteri. Buyut mereka, Nyai Rahayu, yang hingga akhir hidupnya selalu merahasiakan sesuatu yang ia anggap sebagai warisan paling berharga. Ketika Nyai Rahayu meninggal dunia pada usia yang sangat tua, keluarga Wiratmadja berkumpul untuk membacakan wasiatnya. Semua orang mengira bahwa warisan ini hanya berupa tanah, perhiasan, atau uang dalam jumlah besar. Namun, yang tertulis di dalam surat wasiatnya sungguh mengejutkan mereka. Untuk keluarga yang kutinggalkan, ingatlah bahwa harta dan kejayaan yang kita miliki bukan datang tanpa pengorbanan. Ada satu hal yang harus kalian jaga, sebagaimana aku dan leluhur kita telah menjaganya selama ini. Pergilah ke ruang bawah tanah di rumah utama. Di sanalah letak warisan sejati kita. Jangan abaikan, jangan sakiti. Jika tidak, kehancuran akan datang. Bima, anak laki-laki tertua Pak Wiratmadja, mengernyitkan dahi. Ruang bawah tanah? Sejak kapan rumah kita punya ruang bawah tanah? Pak Wiratmadja terdiam. Ia memang pernah mendengar bisikan tentang ruang tersembunyi di rumah mereka, tetapi tidak pernah benar-benar percaya. Namun, karena permintaan terakhir Nyai Rahayu, mereka memutuskan untuk mencari tahu. Malam itu, setelah semua tamu pemakaman pergi, Pak Wiratmadja, istrinya, dan kedua anaknya, Bima dan Anissa, berkumpul di ruang utama rumah besar mereka. Mereka mencoba mencari petunjuk tentang ruang bawah tanah yang disebutkan dalam wasiat. Setelah mencari di berbagai sudut rumah, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu kayu tua yang tersembunyi di balik rak buku besar di ruang kerja Nyai Rahayu. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu. Udara lembab menyambut mereka, dan di balik pintu itu terdapat tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Aku tidak suka ini, kata Anissa pelan, merapat pada ibunya. Pak Wiratmadja menyalakan senter, lalu perlahan menuruni tangga. Langkah mereka menggema di ruangan yang tampaknya sudah lama tidak dihuni manusia. Dinding-dindingnya terbuat dari batu bata tua, dan ada bau tanah yang kuat di udara. Saat mereka sampai di bawah, mereka menemukan sebuah ruangan luas dengan lantai yang ditutupi oleh kain usang. Namun, bukan itu yang membuat mereka terpaku di tempat. Di tengah ruangan, berbaring melingkar seekor ular besar, berwarna hitam berkilau dengan pola keemasan di sisiknya. Matanya berwarna kuning terang, menatap mereka tanpa rasa takut sedikitpun. Ular itu tidak bergerak agresif, hanya diam, seakan menyadari kehadiran mereka. Anissa menjerit tertahan, sementara Bima mundur dengan wajah pucat. Apa-apaan ini? Pak Wiratmadja hanya bisa menatap tak percaya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan bahwa ia sudah pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Istrinya, yang gemetar, akhirnya berbisik, mungkin inilah yang dimaksud oleh Nyai Rahayu dalam wasiatnya. Mereka semua menatap ular itu, mencoba memahami maknanya. Di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang lain. Sebuah meja kayu tua dengan beberapa benda di atasnya. Mangkuk sesajen, dupa yang sudah lama padam, serta beberapa lembar kertas kuno yang tampak seperti mantra. Pak Wiratmadja mendekati meja itu dan mengambil salah satu kertas. Tulisan di atasnya sudah mulai pudar, tetapi masih bisa dibaca.
Jaga dia. Dia adalah kunci kesejahteraan kita. Jangan biarkan dia kelaparan. Jangan biarkan dia merasa diabaikan. Selama dia tetap ada, kita akan tetap berjaya. Bima menelan ludah. Ayah, ini gila. Maksudnya, ular ini yang menjaga kekayaan keluarga kita. Pak Wiratmaja tidak menjawab. Ia masih mencoba mencerna semuanya. Namun, satu hal yang pasti, warisan yang ditinggalkan oleh Nyai Rahayu bukan sekadar rumah atau tanah. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjanjian lama yang harus mereka patuhi. Malam itu, keluarga Wiratmaja kembali ke lantai atas dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Mereka telah menemukan warisan yang selama ini disembunyikan oleh leluhur mereka. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah mereka siap untuk menerima tanggung jawab itu? Setelah penemuan ular di ruang bawah tanah, suasana rumah keluarga Wiratmaja berubah drastis. Malam itu, tak ada yang bisa tidur nyenyak. Anissa terus-menerus merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sementara Bima berulang kali mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Namun, Pak Wiratmaja tidak bisa menepis kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik warisan ini. Sejak kecil, ia memang sering mendengar desas-desus dari orang-orang tua di desa bahwa keluarga mereka memiliki penjaga. Namun, ia selalu menganggapnya sebagai mitos belaka. Kini, setelah melihat sendiri ular besar itu, ia tahu bahwa ini bukan sekadar cerita. Pagi harinya, Pak Wiratmaja memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin bisa memberikan jawaban. Ki Sastro, tetua desa yang juga dikenal sebagai penjaga tradisi dan sejarah keluarga-keluarga di daerah itu. Di rumah Ki Sastro yang sederhana namun dipenuhi benda-benda peninggalan leluhur, Pak Wiratmaja menceritakan apa yang ia temukan. Ki Sastro mendengarkan dengan seksama, mengangguk-anggukan kepala seolah sudah menduga bahwa saat ini akan tiba. Akhirnya, warisan itu terungkap juga, gumam Ki Sastro sambil menyesap teh hangatnya. Pak Wiratmaja mengernyitkan dahi. Jadi, benar kalau keluarga kami memang memiliki penjaga. Ki Sastro menarik napas dalam. Bukan sekadar penjaga, nak. Ular itu adalah bagian dari perjanjian yang dibuat oleh buyutmu, Nyai Rahayu, dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita pahami. Pak Wiratmaja menelan ludah. Perjanjian? Maksudnya? Ki Sastro mengambil sebuah gulungan kain tua dari lemari kayunya, lalu membukanya di atas meja. Gambar yang terukir di kain itu menunjukkan sesosok wanita duduk bersila di depan seekor ular raksasa, dengan lingkaran mantra di sekelilingnya. Dulu, keluarga Wiratmaja bukanlah keluarga kaya. Ki Sastro mulai bercerita. Nyai Rahayu hanyalah seorang perempuan biasa yang memiliki tanah kecil di desa ini. Namun, suatu malam, ia melakukan pertapaan di hutan dekat sungai. Saat itu, ia didatangi oleh seekor ular besar yang bisa berbicara dalam bahasa manusia. Ular itu menawarkan sebuah perjanjian, kekayaan dan kejayaan sebagai imbalan atas kesetiaan menjaga keberadaannya. Pak Wiratmaja merasa bulu kuduknya berdiri, dan Nyai Rahayu menerimanya. Ki Sastro mengangguk. Ia bersumpah untuk menjaga ular itu, memberikan sesajen, dan memastikan bahwa keturunannya pun akan melakukan hal yang sama. Sebagai gantinya, keluargamu tak akan pernah kekurangan rezeki. Dan lihatlah sekarang, bisnismu berkembang, keluargamu hidup dalam kemakmuran. Semua itu bukan karena kebetulan. Pak Wiratmaja terdiam lama. Ia mulai memahami mengapa keluarganya selalu mengalami kemajuan di setiap generasi, mengapa segala usaha mereka hampir selalu berhasil. Tetapi, semua itu ternyata datang dengan tanggung jawab besar. Saat Pak Wiratmaja kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada keluarganya, reaksi mereka beragam. Anissa terlihat ketakutan, sementara istrinya hanya bisa mengangguk dengan wajah muram. Namun, Bima menolak untuk percaya. Ayah, ini semua hanya kebetulan. Kita kaya karena kerja keras, bukan karena perjanjian gaib semacam itu, katanya dengan nada marah. Lagi pula, kita di abad ke-21. Mana ada hal seperti ini yang masih masuk akal? Pak Wiratmaja menatap anaknya dengan tegas. Kamu boleh tidak percaya, Bima. Tapi kenyataannya ada di depan mata kita. Dan kalau kita mengabaikan warisan ini, kita mungkin akan menghadapi konsekuensi yang tidak bisa kita bayangkan.
Namun, Bima tidak bisa menerima semua itu begitu saja. Malam itu, diam-diam ia turun ke ruang bawah tanah dengan membawa senter dan sebilah kayu di tangannya. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos. Saat sampai di dalam, ular besar itu masih berada di tempatnya. Matanya yang bersinar kuning menatap Bima tanpa bergerak. Bima merasa jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tidak ingin menunjukkan rasa takut. "Jadi, kamu ini yang katanya menjaga kekayaan keluarga kami?" gumamnya sinis. Ia mengangkat kayu yang ia bawa, mengarahkannya ke ular itu, berniat menyentuh atau mengusirnya. Namun, sebelum kayu itu menyentuh sisiknya, suara desisan keras memenuhi ruangan. Dalam sekejap, udara menjadi lebih dingin. Lilin-lilin yang masih menyala di sudut ruangan berkedip dan seolah hendak padam. Lalu, sesuatu yang tak kasat mata berdesir melewati Bima, membuat tubuhnya menggigil. Mendadak, kepalanya terasa sakit, dan ia terjatuh ke lantai dengan napas terengah-engah. Dari balik kegelapan, suara samar terdengar di telinganya. Bukan suara manusia, bukan pula suara ular, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. "Jangan ulangi itu." Bima berteriak ketakutan dan berlari secepat mungkin keluar dari ruang bawah tanah. Pintu kayu tua hampir tidak sempat ia tutup dengan benar. Saat ia sampai di lantai atas, wajahnya pucat pasi. Anissa dan ibunya yang melihatnya langsung bertanya dengan panik. Tetapi Bima hanya berdiri di sana, terdiam, masih terguncang dengan apa yang baru saja ia alami. Dari kejauhan, Pak Wiratmaja menghela napas. Ia tahu bahwa mulai saat ini, anaknya tak akan pernah lagi meremehkan warisan keluarga mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kesalahan telah terjadi, dan bahwa sesuatu telah terbangun. Sejak insiden malam itu, Bima merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam atmosfer rumah besar keluarga mereka. Ada hawa dingin yang tak kunjung pergi, seolah-olah bayangan tak terlihat mengintai setiap gerak-gerik mereka. Ia berulang kali meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan, efek dari cerita-cerita tahayul yang didengarnya dari kecil. Tapi saat ia melihat ibunya berbicara berbisik-bisik dengan neneknya, dan ayahnya lebih sering duduk termenung di teras, Bima mulai curiga bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Apa ada yang kalian sembunyikan dari kami?" tanya Bima suatu malam saat mereka makan malam bersama. Pak Wiratmaja meletakkan sendoknya, menarik napas dalam sebelum menjawab. "Sepertinya ada sesuatu yang berubah sejak kau masuk ke dalam ruang bawah tanah itu." "Apa?" ayah bercanda. Bima menatap ayahnya dengan bingung. Nenek Sari, yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara, "Ular itu, dia bukan sekadar ular. Dia adalah titisan leluhur kita. Jika dia murka, kehancuran bisa terjadi." Bima menghela napas panjang. Ia merasa seperti terjebak di dunia yang tidak lagi masuk akal baginya. Malam harinya, suara aneh mulai terdengar di dalam rumah. Di lorong, terdengar suara desisan panjang yang bergema, seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Pintu-pintu berderit sendiri, angin dingin bertiup di tengah keheningan, dan barang-barang kecil mulai jatuh tanpa alasan yang jelas. Anissa adalah yang pertama merasakannya. Di tengah malam, saat semua orang telah tidur, ia terbangun oleh suara benda berat yang seperti diseret di lantai bawah. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu kamarnya, berharap melihat seekor kucing atau seekor anjing. Mungkin ada hewan liar yang tersesat ke dalam rumah mereka. Namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. Di lorong yang temaram, ada bayangan besar yang bergerak pelan. Seperti bentuk tubuh ular, tetapi lebih tinggi, lebih menyeramkan, dengan kepala yang menyentuh hampir ke langit-langit. Sepasang mata kuning menyala menatap langsung ke arahnya. Anissa terdiam, ingin menjerit tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Saat ia mencoba melangkah mundur, lantai kayu di bawah kakinya berderit, membuat makhluk itu memutar kepalanya dengan cepat. Dalam sekejap, makhluk itu mengeluarkan desisan panjang, membuat angin dingin berhembus di lorong. Lampu redup berkedip beberapa kali sebelum padam. Saat ruangan kembali terang, makhluk itu sudah tidak ada di sana. Tapi suara bisikan mengisi udara. "Kalian telah melanggar perjanjian." Anissa menjerit ketakutan dan lari ke kamar orang tuanya. Tubuhnya gemetar hebat saat ia menjelaskan semua yang baru saja ia lihat. "Kita sudah melakukan kesalahan,
kata Nenek Sari dengan suara gemetar. Ular itu tidak boleh diganggu. Jika ia merasa terancam atau diabaikan, kemalangan akan menimpa kita. Bima yang masih pucat langsung menukas, tapi ini semua konyol. Nek, hanya karena aku melihatnya bukan berarti kita akan celaka, kan? Namun, seakan menjawab tantangan Bima, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari dalam rumah. Seisi keluarga tersentak kaget. Apa itu? Anissa bertanya dengan suara bergetar. Tak ingin menunggu lebih lama, Pak Wiratmaja dan Bima bergegas turun ke bawah, kembali ke ruang bawah tanah. Namun, begitu mereka tiba, tubuh mereka langsung menegang. Pintu ruang bawah tanah yang sebelumnya setengah terbuka kini menganga lebar. Cahaya merah samar terlihat keluar dari dalam. Dan di sana, di tengah ruangan, ular besar itu sudah tidak ada di tempatnya. Alih-alih tetap melingkar tenang di tengah ruangan, kini ular itu berdiri tegak. Tubuhnya membesar dengan sisik yang tampak mengilat seperti baja. Lidahnya yang bercabang keluar masuk dengan cepat, seakan membaca setiap pergerakan yang mereka buat. Nenek Sari berlutut di lantai, menggenggam tasbihnya erat-erat. Ini salahku. Kita seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Namun sebelum ada yang sempat bertanya, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras, seolah-olah angin besar bertiup dari arah dalam ruangan. Tiba-tiba, suara desisan semakin keras, bergema di seluruh rumah. Dinding-dinding bergetar, lampu-lampu berkelap-kelip, dan suara-suara dari masa lalu bergema dalam kepala mereka. Suara lirih Nyai Rahayu terdengar dari sudut ruangan, meski tubuhnya tak lagi ada di dunia ini. Kalian sudah membuatnya marah. Aku sudah berpesan untuk menjaganya. Anissa menutup telinga, tubuhnya menggigil ketakutan. Bima berusaha menenangkan adiknya, meskipun dirinya sendiri merasa jantungnya hampir melompat dari dadanya. Pak Wiratmaja melangkah maju, suaranya bergetar, kami akan memperbaikinya. Kami akan menepati janji keluarga. Suara desisan itu perlahan melemah, seiring ular penjaga kembali melata ke tengah ruangan, matanya masih tak berkedip menatap mereka, seolah mengawasi, menunggu apakah mereka akan benar-benar menepati janji yang telah terjalin turun-temurun. Mereka tidak tahu bahwa sejak malam itu, nasib keluarga mereka telah berubah selamanya. Setelah malam penuh ketegangan di ruang bawah tanah, keadaan rumah keluarga Wiratmaja tak lagi sama. Semua anggota keluarga merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi mereka dari sudut-sudut gelap rumah. Nenek Sari semakin sering duduk berdiam diri dengan tasbihnya, mulutnya tak henti-hentinya berbisik dalam doa. Anissa, yang sebelumnya masih bisa menyangkal ketakutannya, kini bahkan tak berani berjalan sendirian di lorong rumah setelah senja. Namun, yang paling berubah adalah Bima. Ia menjadi lebih pendiam, sering termenung dengan tatapan kosong, dan setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk yang sama. Suara desisan panjang yang bergema dalam kegelapan, lalu tatapan mata kuning menyala yang mengintainya dari kejauhan. Suatu pagi, saat sedang sarapan, Bima tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan kasar. Aku tidak tahan lagi, katanya tiba-tiba. Aku tidak percaya kalau hidup kita harus dikendalikan oleh makhluk itu. Pak Wiratmaja menatap putranya dengan dalam. Ini bukan soal percaya atau tidak, Bima. Kita sudah melihat sendiri akibatnya ketika perjanjian itu dilanggar. Bima menggelengkan kepala dengan frustasi. Lalu kita harus hidup dalam ketakutan selamanya? Menyembah makhluk itu? Ini bukan cara hidup yang aku inginkan, Ayah. Ibu mereka mencoba menenangkan, tetapi Bima sudah bangkit dari kursinya dan berjalan keluar rumah dengan langkah besar. Sejak pertengkaran pagi itu, tanda-tanda buruk mulai muncul satu persatu. Pertama, bisnis keluarga yang selama ini berjalan lancar tiba-tiba mengalami kemunduran drastis. Klien setia yang sudah bekerja sama bertahun-tahun tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa alasan jelas. Investasi yang sudah hampir menghasilkan keuntungan besar, gagal dalam semalam. Pak Wiratmaja, yang selalu tenang, mulai panik. Semuanya terjadi terlalu cepat, gumamnya pada istrinya suatu malam. Seakan-akan ada yang sengaja membuat kita jatuh. Namun, yang paling mengerikan bukanlah kemunduran bisnis mereka, melainkan peristiwa yang menimpa Bima. Suatu malam, ia mengendarai mobilnya di jalanan sepi sepulang dari rumah temannya. Malam itu dingin, dan kabut tipis mulai turun,
membuat pandangan sedikit terbatas. Saat ia melewati tikungan tajam di dekat hutan, tiba-tiba sesuatu muncul di tengah jalan. Dua mata kuning menyala dalam gelap, menatapnya tanpa berkedip. Bima langsung menginjak rem sekuat tenaga, membuat mobilnya tergelincir dan hampir keluar jalur. Jantungnya berdegup kencang saat ia menatap makhluk yang berdiri di tengah jalan itu. Bukan manusia. Bukan juga binatang biasa. Makhluk itu berbentuk ular, tetapi lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Sisiknya hitam legam, dan tubuhnya menjulang tinggi. Namun yang membuat Bima benar-benar ketakutan adalah suara yang tiba-tiba terdengar di kepalanya. Kau mengingkari perjanjian? Kau menolak warisan leluhurmu. Bima ingin berteriak, ingin menyalakan mesin mobil dan melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu bergerak mendekat. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Namun sebelum makhluk itu sempat menyentuhnya, suara klakson keras dari arah belakang membuyarkan semuanya. Bima tersentak dan melihat ke kaca spion. Ada sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Saat ia kembali melihat ke jalan di depannya, makhluk itu sudah menghilang. Dengan tangan gemetar, ia segera menyalakan mesin mobil dan melaju secepat mungkin. Namun, ia tahu satu hal. Makhluk itu bukan sekadar bayangan atau ilusi. Dan ia datang dengan peringatan. Saat Bima tiba di rumah dalam keadaan pucat pasi, Anissa langsung tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Apa yang kau lihat? Tanya Anissa dengan suara pelan. Bima menelan ludah, lalu menggeleng. Kita harus menghentikan ini. Aku tak peduli bagaimana caranya, tapi aku tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Malam itu, keluarga mereka berkumpul di ruang tengah. Semua duduk dalam diam, menunggu seseorang berbicara. Akhirnya, Pak Wiratmaja berdeham. Kita punya dua pilihan. Semua mata tertuju padanya. Pertama, kita bisa tetap menjaga perjanjian ini, memenuhi semua yang diinginkan makhluk itu, dan tetap hidup dalam kemewahan. Tapi kita akan terus hidup dengan perasaan terikat selamanya. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Atau, kita mencari cara untuk menghentikan perjanjian ini. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita memilih jalan itu. Nenek Sari yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. Menghentikan perjanjian bukan hal yang mudah. Jika ada cara untuk mengakhirinya, maka harga yang harus dibayar pasti sangat besar. Semua terdiam. Ibu mereka menggenggam tangan suaminya. Bagaimana jika kita memilih untuk tetap menjaga perjanjian ini, tapi dengan batas yang jelas? Pak Wiratmaja menggeleng. Makhluk seperti itu tidak mengenal batas. Kita sudah terikat sejak leluhur kita pertama kali melakukan perjanjian ini. Tidak ada jalan tengah. Anissa menatap Bima, matanya penuh ketakutan. Apapun yang kita pilih, pastikan kita siap menerima akibatnya, bisiknya. Bima mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, keluarganya akan terus dihantui oleh warisan ini. Namun, ia juga sadar bahwa menghadapi makhluk itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan mungkin, taruhannya lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, rumah keluarga Wiratmaja terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara cengkerik dari halaman, tak ada angin yang berbisik melalui jendela. Seolah-olah dunia di sekitar mereka menahan napas, menunggu keputusan yang akan mereka ambil. Di ruang tengah, keluarga itu duduk melingkar. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Setelah diskusi panjang, mereka menyadari satu hal, apapun pilihan mereka, tidak akan ada jalan kembali. Aku tidak ingin kita hidup dalam ketakutan lagi, ujar Bima, suaranya mantap meski sedikit gemetar. Jika ada cara untuk mengakhiri perjanjian ini, kita harus melakukannya. Pak Wiratmaja mengangguk perlahan. Tapi kita juga harus bersiap menghadapi akibatnya. Mereka semua menoleh ke Nenek Sari, satu-satunya yang mungkin tahu lebih banyak tentang perjanjian leluhur mereka. Wanita tua itu tampak ragu, tangannya mencengkeram tasbihnya erat-erat. Mengakhiri perjanjian ini bukan hanya soal membuang warisan itu, katanya dengan suara parau. Ada harga yang harus dibayar. Buyut kita, Nyai Rahayu, tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mengakhirinya. Hanya ada satu petunjuk. Anissa menelan ludah. Apa itu, Nek?
Nenek Sari menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang selama ini ia pendam. Darah. Keheningan menggantung di ruangan. Darah siapa? Suara Bima terdengar pelan, hampir berbisik. Nenek Sari membuka matanya, tatapannya berat dan penuh beban. Darah keturunan Wiratmaja. Salah satu dari kita harus berkorban. Ibu mereka langsung menggenggam tangan anak-anaknya dengan erat. Tidak. Pasti ada cara lain. Namun, jauh di dalam hati mereka, semua tahu bahwa tidak ada jalan lain. Dengan hati berat, mereka memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Bima, Pak Wiratmaja, dan Nenek Sari berjalan lebih dulu, sementara Anissa dan ibunya mengikuti dengan langkah ragu. Begitu mereka sampai, ular besar itu sudah ada di sana. Melingkar di tengah ruangan, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemerahan. Matanya yang kuning menyala menatap mereka, seakan tahu apa yang akan mereka lakukan. Kalian telah memilih. Suara itu bergema di kepala mereka, dalam bisikan halus yang mencengkeram jiwa. Bima maju selangkah, menarik napas dalam. Aku yang akan melakukannya. Tidak. Ibu mereka menjerit, tapi Bima hanya menatapnya dengan tenang. Aku yang memulai ini. Aku yang harus menyelesaikannya. Pak Wiratmaja tanpa ingin menghentikan putranya, tetapi di matanya, ada kesadaran bahwa ini memang satu-satunya cara. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau pusaka yang terletak di altar tua. Jika ini takdir kita. Bima menatap ular itu dalam-dalam. Maka aku menerimanya. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, ia merobek telapak tangannya dengan pisau itu, membiarkan darahnya menetes ke lantai batu yang dingin. Ruangan segera bergetar. Ular itu mendesis keras. Tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya merah yang mengelilinginya semakin terang. Bima merasa sekujur tubuhnya panas, seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya dari dalam. Suara-suara bergema di kepalanya, jeritan, bisikan, dan tawa menyeramkan. Darah telah diberikan, perjanjian telah berakhir. Tubuh ular itu perlahan memudar, berubah menjadi abu yang tersapu oleh angin yang entah datang dari mana. Dinding ruangan yang gelap mulai retak, dan suara gemuruh memenuhi udara. Cepat keluar. Pak Wiratmaja berteriak. Mereka semua berlari naik, meninggalkan ruang bawah tanah yang mulai runtuh. Begitu mereka sampai di atas, mereka mendengar suara ledakan keras dari bawah. Rumah itu bergetar, tetapi perlahan, semuanya menjadi hening. Perjanjian itu telah berakhir. Keesokan harinya, tidak ada lagi tanda-tanda keanehan di rumah mereka. Udara terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasa benar-benar bebas. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka telah kehilangan sesuatu. Bima masih merasakan luka di tangannya, meskipun rasa sakitnya telah mereda. Tapi lebih dari itu, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Kau baik-baik saja? Tanya Anissa pelan. Bima tersenyum kecil, meskipun matanya menyiratkan kelelahan. Aku tidak tahu. Tapi setidaknya, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka semua tahu bahwa warisan leluhur mereka telah hilang. Kekayaan mereka mungkin akan menyusut, bisnis keluarga mungkin tak akan semaju dulu. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan. Dan meskipun masa depan mereka kini dipenuhi dengan ketidakpastian, mereka siap menghadapinya, tanpa bayang-bayang ular yang menghantui mereka lagi. Tapi di suatu tempat, jauh di dalam kegelapan, mata kuning itu masih mengawasi. Karena perjanjian lama boleh saja berakhir. Tapi warisan keluarga Wiratmaja tak akan pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.